Selamat pagi Pak Rinaldi, teman-teman yang menonton, dan semuanya. Saya Andrew Teja Pratama dengan NIM 135234148. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan implementasi dari makalah strategi algoritma saya, yaitu saya membuat sebuah website namanya ChainPulse, dan topik makalah saya adalah String Matching Algorithms for Cryptocurrency News Sentiment Analysis and Price Prediction. Jadi intinya apa? Saya membuat aplikasi yang dapat menganalisis sentimen dari berita-berita terbaru dalam cryptocurrency, dan ini dibuat dengan string matching, khususnya algoritma Aho-Korasik dan Regex. Dan kenapa saya memilih topik ini? Karena tentunya cryptocurrency dan teknologi blockchain itu sangat baru ya, dan dia very promising in the future, especially di dalam bidang finance. Dan oleh karena itu kita perlu mengetahui apa yang penting dan perlu diketahui ketika kita menginvestasi atau menaruh duit kita pada aset kripto. Nah, jadi tentunya dalam kripto itu harganya sangat fluktuatif ya, dan dia tidak selalu ditentukan oleh analisis yang fundamental atau teknikal, tapi penting juga dia ditentukan oleh news atau sentimen. Jadi emosi orang-orang atau berita itu juga menentukan naik turunnya dari harga di dalam cryptocurrency. Jadi kalau misalnya ada perang seperti di dalam Iran dan Israel, maka harganya relatif akan turun. Atau misalnya Donald Trump ada sempat ngomong dia suka koin apa, maka tentunya koin tersebut tend to increase gitu loh harganya. Bisa naik secara fluktuatif juga. Dan dari aplikasi ini tuh saya gunakan API dari CryptoPanic, di mana dia mengumpulkan sebuah berita-berita terkini ya, dan real time juga. Dan dari tadi saya sudah jelaskan pentingnya sentimen dan news di dalam crypto market. Dan ada dua istilah ini, FOMO dan FUD, yang sangat penting. Jadi orang-orang di dalam crypto market seperti traders atau investors itu tidak rasional ya dalam pemilihan mereka. Meskipun yang tidak rasional ataupun rasional, mereka juga perlu mengetahui pentingnya dari berita, karena berita itu sangat bisa memengaruhi pergejolakan dari harga di kripto. Dan di sini saya akan menunjukkan cara kerjanya. Jadi di sini saya menggunakan dictionary lexicon untuk membandingkan keywordnya. Di sini bisa dilihat ada keywords yang positif dan negatif. Positif seperti bullish atau pump. Ini kan berita-berita seperti kayak sebelum harga kripto tersebut naik ya. Dan negatif ini ada seperti crash, dump. Dan di sini digunakan algoritma Aho-Korasik. Jadi cara kerjanya, digunakan juga fuzzy matching atau Levenshtein distance yang menghitung jarak dari antara dua keywords tersebut, dan dia itu akan menghitung sentiment score-nya. Jadi sentiment score-nya itu dihitung dari berapa banyak keyword positif atau negatif tersebut yang tadi muncul di dalam berita. Dan formulanya adalah seperti ini: positif dikurangi negatif dan dibagi dengan totalnya. Dan max 1 ini untuk jika dia 0 maka dia akan 1 jumlahnya. Nah, oleh karena itu di sini bisa dilihat bubblesnya juga. Dan di sini size dari bubble-nya itu menentukan news volume-nya. Jadi kayak dari 168 artikel ini dia sebanyak apa gitu loh. Di sini bisa lihat news artikelnya ada 9 untuk ETH atau Ethereum. Untuk Bitcoin dia ada 47. Dan warnanya kalau hitam itu menunjukkan neutral, artinya sentimennya neutral gitu loh. Kalau merah artinya dia sentimennya negatif, dan tambah hijau dia sentimennya positif. Dan di sini bisa dilihat secara visual dan interaktif oleh masing-masing sentimennya sebesar apa. Dan di sini kita bisa lihat newsnya yang di fetch dari CryptoPanic API, dan bisa dilihat juga pengaruhnya dia seberapa ke dalam total sentimennya. Dan tentunya ini sangat membantu ya, soalnya kan kita tidak gampang untuk selalu up to date terhadap news-news, dan tidak gampang juga untuk menganalisis secara langsung satu-satu. Jadi dengan aplikasi ini diharapkan itu dapat mengautomatisasi analisis dan lebih gampang untuk menentukan decision dalam investing kita atau trading kita. Nah, bisa dilihat juga ini cukup efektif juga ya kalau kita lihat di link ini, misalnya Chainlink. Ini dikatakan harga diperkirakan naik sebesar 10%. Oh ya, ini tuh perkiraan harganya sebenarnya tidak bisa dibilang akurat. Jadi dia selalu bergantung terhadap perhitungan sentimennya yang tadi. Dan ini tuh dihitungnya melalui function juga, melalui predict price change. Jadi dia intinya sentiment score-nya dikali 10 ya. Jadi ya dia tambah 10% gitu loh. Kalau sentimennya 1 maka dia 10.
Nah di sini kalau 0,55 maka dia diperkirakan turunnya 5,5% gitu. Dan kalau kita lihat H bar di sini plus 10%, link sih 10%, dan jika kita lihat yang aslinya, misalnya Chainlink ya. Chainlink ini di dalam 24 hours dia cukup akurat ya 10%. Dan selain itu ada H bar. Ini juga Hedera. Dalam 24 hours dia mendekati 10% juga. Jadi meskipun dia tidak akurat terhadap pergejolakan menggunakan model seperti NLP atau machine learning, dia cukup akurat juga karena news itu seperti dibilang sebelumnya sangat penting terhadap pergejolakan harganya. Nah, oleh karena itu melalui aplikasi ini diharapkan bisa membuat suatu inovasi yang dapat mempergampang decision making kita di dalam menaruh uang kita di dalam aset cryptocurrency. Ya. Oke, selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan lebih lanjut terhadap algoritma yang digunakan. Untuk string matching digunakan ahokorasik dan regex atau regular expression. Kenapa dipilih ahokorasik? Karena ini adalah algoritma yang sangat cepat dan dapat mendeteksi banyak pattern secara sekaligus ya, kalau dibandingkan dengan not more Prats atau KMP dengan BM atau Boyer-Moore. Nah, cara kerjanya adalah ahokorasik ini akan membangun sebuah automaton yang berupa sebuah trie. Trie itu apa? Adalah tree yang isinya adalah string atau pattern. Nah, jadi cara kerjanya dia tuh jika dia gagal menemukan pattern yang selanjutnya, dia akan menambah sebuah failure link. Failure link ini ditandakan dengan garis-garis putus-putus yang berwarna merah. Dan di sini ada output links juga yang menandakan final state-nya atau kalau dia udah ketemu pattern akhirnya. Dan dia tuh sangat efektif karena saat membaca karakter demi karakter, dia tuh mengikuti try tersebut atau mengikuti failure link-nya. Jadi dia kalau tidak menemukan pattern selanjutnya yang match, maka dia akan kembali mengikuti failure link-nya. Tidak perlu riset ke awal lagi. Contohnya di sini mid, kita bisa langsung mendeteksi adanya it, atau di sini eating ada tiny dan in, maka dia bisa langsung mendeteksi in tanpa harus mengulangi lagi. Jadi dia bisa mendeteksi banyak pattern secara sekaligus dan sangat cepat. Oleh karena itu digunakan dalam project ini. Setelah itu ada Levenshtein distance atau fuzzy matching. Ini tuh sebenarnya digunakan sebagai untuk menghandle typo ya. Jadi dia tuh cara kerjanya dia memiliki 3 operasi, replace, insert, dan delete. Jadi misalnya kita bandingkan delete dengan delete, ini kan ada T ya, dia mau ke E maka dia harus menghapus satu, atau di sini replace dia menghapus C-nya dan menggantinya dengan T. Jadi operasi ini tuh dihitung sebagai satu Levenshtein distance atau edit distance. Dan ini tuh diimplementasi juga di dalam backend di string matching dan fuzzy ya. Jadi itu sekian aplikasi dari saya untuk makalah strategi algoritma. Terima kasih dan sekian.